Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin mengenalkan diri. Saya Tiara Ramadhan Sofa dengan NPM 23 1092. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari perbandingan paradigma dasar sosiologi hukum dari beberapa ahli untuk memenuhi mata kuliah sosiologi hukum. Baik, tapi sebelum kita masuk kepada intinya, apa sih itu paradigma? Paradigma adalah pola berpikir yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena tertentu. Kemudian, paradigma dalam sosiologi hukum. Dalam sosiologi hukum, paradigma merujuk pada kerangka teoritis dan metodologis yang digunakan untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Kemudian, paradigma ini membantu peneliti dan praktisi untuk menganalisis bagaimana hukum itu berfungsi, bagaimana hukum dipengaruhi oleh faktor sosial, dan bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial. Kemudian selanjutnya, perbandingan paradigma. Yang pertama ada paradigma dari Aristotelian. Aristotelian dilihat dari keteraturan dan tujuannya. Aristotelian melihat hukum sebagai bagian dan dari keteraturan alam semesta yang ditetapkan oleh Tuhan. Kemudian hukum dianggap sebagai refleksi dari tatanan moral dan keselarasan yang ada dalam alam. Kemudian dari segi teleologinya, Aristotelian melihat hukum itu memiliki tujuan akhir atau causa finalis yang berkaitan dengan kesempurnaan moral. Kemudian, hukum tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga mengarahkan individu menuju kebaikan dan keindahan. Kemudian, dari segi stabilitas dan ketidakberubahannya, hukum dalam pandangan ini bersifat tetap dan tidak boleh diganggu, dan mencerminkan tatanan yang sudah ada sejak awal. Kemudian, paradigma dari Galilean. Dari segi interaktivitas dan dinamika, Galilean menyatakan bahwa alam semesta adalah himpunan variabel yang saling berinteraksi secara dinamis. Kemudian, dari segi kausalitas dan prediksinya, dalam sosiologi hukum, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan sebab akibat dalam masyarakat dan membuat prediksi berdasarkan interaksi variabel. Kemudian, dari segi interaktivitas dan dinamikanya, paradigma Galilean menekankan pentingnya objektivitas dan pengamatan empiris dan mengabaikan nilai-nilai subjektif dalam analisis hukum. Kemudian ada paradigma positivisme. Dilihat dari fokus pada faktanya, positivisme menuntut bahwa pengetahuan hukum harus didasarkan pada fakta yang terukur dan teramati, dan mengabaikan spekulasi metafisik. Kemudian bebas nilainya yaitu objektif, yaitu memisahkan fakta dari nilainya. Kemudian reduksionismenya yaitu hukum dipandang sebagai kumpulan fakta yang dapat dianalisis secara mekanis. Kemudian paradigma teori kritis. Paradigma teori kritis dilihat dari perubahan sosialnya. Teori kritis berfokus pada perubahan fundamental dalam masyarakat dan berusaha mengungkap histori dalam realitas sosial. Kemudian dari pendekatan historisnya, teori ini menekankan pentingnya konteks sejarah dalam memahami hukum dan masyarakat. Kemudian dari kemudian kritik terhadap positivisme. Teori kritis menolak reduksionisme positivis dan berusaha untuk memahami kompleksitas sosial yang lebih dalam. Kemudian paradigma konstruktivisme. Yang pertama ada konstruksi sosial. Dilihat dari konstruksi sosialnya, konstruktivisme berpendapat bahwa pengetahuan hukum adalah hasil konstruksi sosial, bukan refleksi dari realitas objektif. Kemudian dari proses pengetahuannya, yaitu konstruktivisme mengatakan pengetahuan tidak dapat dipindahkan secara langsung, melainkan ia dibentuk melalui pengalaman individu dan interaksi sosial. Kemudian ada variasi dalam pengetahuannya. Konstruktivisme mengakui bahwa pengetahuan dapat bervariasi antara individu dan konteks, sehingga tidak ada satu kebenaran tunggal. Kemudian ada perbandingan umumnya juga. Yang pertama dari tujuan. Semua paradigma bertujuan untuk memahami hukum dalam konteks sosial, tetapi dengan pendekatan dan fokus yang berbeda. Kemudian metodologinya. Positivisme dan Aristotelian lebih bersifat empiris dan normatif, sedangkan Galilean dan konstruktivisme lebih dinamis dan subjektif. Kemudian dilihat pada fokus analisisnya.
Paradigma Aristotelian dan positivisme lebih fokus pada struktur dan norma hukum, sedangkan Galilean, kritis, dan konstruktivisme lebih menekankan pada konteks sosial dan interaksi. Baik, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dan presentasikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.